Selamat datang! Di sesi kali ini, kita akan melakukan sebuah penjelajahan visual yang mendalam ke anatomi ekstremitas atas dengan Sobota Atlas sebagai panduan utama kita. Yuk kita telusuri setiap tulang, setiap tonjolan, dan setiap lekukan untuk benar-benar memahami bagaimana struktur yang luar biasa ini memungkinkan kita untuk bergerak. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dengan gambaran besarnya dulu ya, tentang ekstremitas atas. Setelah itu kita akan bedah satu persatu 3 tulang utamanya, clavicula, scapula, dan humerus. Dan yang terakhir yang paling penting, kita akan lihat kenapa semua detail ini sangat-sangat relevan di dunia klinis. Baik, kita mulai dari gambaran besarnya. Sebelum kita ngezoom ke detail-detail kecil, penting banget untuk paham dulu bagaimana membrum superius atau ekstremitas atas ini terhubung dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi, ekstremitas atas kita itu pada dasarnya punya 2 bagian besar. Yang pertama, ada cingulum pectoral atau gelang bahu. Anggap saja ini sebagai gantungan yang menempelkan lengan kita ke batang tubuh. Nah, yang kedua adalah pars libera membri superioris. Ini adalah bagian yang bebas bergerak, lengan atas, lengan bawah, sampai ke tangan. Nah, ini dia yang bikin bahu kita jadi super fleksibel. Beda banget sama panggul yang kaku dan stabil, gelang bahu ini memang dirancang untuk mobilitas. Bayangkan, clavicula di depan itu sebagai penyangga, sementara scapula di belakang itu seperti landasan yang bisa meluncur bebas. Kombinasi inilah yang memberi kita rentang gerak yang luar biasa. Oke, sekarang kita fokus ke tulang pertama di gelang bahu, clavicula, atau yang lebih kita kenal sebagai tulang selangkah. Tulang ini perannya krusial banget sebagai penyangga yang menjaga jarak ideal antara bahu dan dada. Di slide ini kita bisa lihat clavicula dari atas dan bawah. Coba perhatikan, kedua ujungnya itu bentuknya beda banget kan? Di sisi medial yang dekat ke dada, kita punya ekstremitas sternalis. Lihat deh, bentuknya lebih tebal dan kokoh karena disinilah dia bersendi dengan sternum. Terus di sisi lateral yang mengarah ke bahu, ada ekstremitas acromialis yang bentuknya lebih pipih. Ini tempat dia ketemu sama scapula. Sekarang coba kita balik tulangnya dan lihat permukaan bawahnya. Nah, disinilah detail-detail pentingnya berada. Anda lihat 2 tonjolan kecil ini? Ada tuberculum conoideum dan linea trapezoidea. Ini bukan sekedar benjolan biasa loh. Mereka ini adalah jangkar super kuat untuk ligamen coracoclavicularis. Ligamen inilah yang secara esensial menahan seluruh beban lengan kita, mencegah bahu kita jatuh ke bawah. Penting banget. Oke, dari clavicula kita geser ke pasangannya di bagian belakang, scapula. Tulang pipih yang bentuknya mirip segitiga ini adalah platform perlekatan yang sangat luas untuk puluhan otot yang menggerakkan bahu dan lengan kita. Yuk kita kenalan dulu sama scapula. Dia punya 3 tepi atau batas. Ada margo superior di atas, margo medialis yang menghadap ke tulang belakang, dan margo lateralis di sisi luar. Tapi struktur yang paling gampang dikenali di permukaan belakangnya adalah punggungan tulang yang menonjol ini. Nah, ini kita sebut spina scapula. Kalau kita ikuti spina scapula ini ke arah luar, dia akan melebar menjadi sebuah struktur yang kita sebut acromion. Acromion inilah yang membentuk atap tulang bahu kita, dan di ujungnya dia bersendi dengan clavicula yang tadi kita bahas. Sementara acromion menonjol ke atas, di bagian depan kita menemukan tonjolan lain yang bentuknya kayak jari bengkok. Itu adalah processus coracoideus, yang juga jadi titik perlekatan otot dan ligamen yang sangat penting. Nah, ini dia poin krusialnya. Coba lihat soket yang dangkal ini. Namanya cavitas glenoidalis. Justru karena dangkal inilah rentang gerak bahu kita bisa luar biasa bebas. Tapi di saat yang sama, kedangkalan ini juga yang membuatnya jadi salah satu sendi yang paling gampang mengalami dislokasi. Ada harga yang harus dibayar untuk mobilitas. Oke, gelang bahu sudah beres. Sekarang kita turun ke bagian lengan yang bebas. Tulang pertama dan satu-satunya di lengan atas atau brachium adalah humerus. Ini adalah tulang terpanjang dan terbesar di seluruh ekstremitas atas. Kita akan periksa tulang ini dari atas ke bawah ya. Di ujung proksimal atau ujung atas, kita langsung lihat ada kaput humeri, kepala humerus yang bentuknya seperti setengah bola. Permukaan yang super halus inilah yang masuk ke dalam cavitas glenoidalis yang dangkal tadi, membentuk sendi bahu kita. Tepat di bawah kepala ada 2 tonjolan penting. Ini tempat nempelnya otot-otot rotator cuff. Ada tuberculum majus yang lebih besar di sisi luar dan tuberculum minus yang lebih kecil di depan.
Tapi coba perhatikan area yang sedikit lebih bawah ini. Nah, ini namanya kolum chirurgicum atau leher bedah. Secara klinis, ini super penting karena ini adalah titik terlemah di mana humerus paling sering patah. Kalau kita bergerak turun ke bagian batangnya atau korpus, di sisi lateral kita akan menemukan area kasar yang disebut tuberositas deltoidea. Ini tempat otot deltoid yang kuat itu menempel. Lalu kalau kita putar tulangnya ke belakang, nah, ada lekukan dangkal yang melintas secara diagonal. Itu adalah sulcus nervi radialis. Ini sangat-sangat krusial, karena disinilah saraf radialis nempel langsung ke tulang, membuatnya sangat rentan kalau ada cedera. Ujung bawah humerus ini, wah arsitekturnya kompleks banget untuk membentuk sendi siku. Coba fokus ke dua permukaan utamanya. Ada capitulum yang bulat kayak bola kecil untuk bersendi dengan radius, dan ada trochlea yang bentuknya kayak katrol untuk bersendi dengan ulna. Di kedua sisinya ada tonjolan yang bisa Anda raba di siku Anda. Itulah epicondylus, tempat mulainya banyak otot di lengan bawah. Nah, setelah kita bedah semua anatomi murninya, sekarang pertanyaannya, buat apa kita tahu semua detail ini? Mari kita hubungkan dengan relevansi klinisnya. Kenapa ini semua begitu penting di lapangan? Ini dia jawabannya. Kenapa detail tadi sangat penting? Seperti yang ditekankan di sumber materi, saat tulang humerus patah di bagian tengahnya, fragmen tulang yang tajam itu bisa langsung menekan atau bahkan merobek saraf radialis yang berjalan tepat di dalam sulcus nervi radialis. Ini adalah hubungan sebab akibat langsung antara anatomi dan cedera klinis. Jadi, poin krusialnya adalah lokasi fraktur yang spesifik itu berkorelasi dengan cedera saraf yang bisa kita prediksi. Kalau patahnya di kolum chirubicum, kita harus waspada cedera pada N axillaris. Kalau patah di tengah batang, N radialis yang terancam. Kalau siku terbentur di belakang epicondylus medialis, N ulnaris yang kena. Pengetahuan ini sangat vital untuk diagnosis yang cepat dan tepat. Dan jangan kira tingkat kerumitan ini berhenti di siku ya. Saat kita bergerak lebih jauh ke pergelangan tangan, kompleksitasnya malah meningkat. Untuk mengingat susunan tulang-tulang karpal yang rumit itu, mahasiswa kedokteran seringkali mengandalkan jembatan keledai seperti contoh yang dikutip dari sumber ini. Ini menunjukkan betapa detailnya anatomi yang harus dikuasai. Oke, kita baru saja memetakan arsitektur rangka ekstremitas atas dengan sangat rinci. Pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama adalah, bagaimana kita bisa menggunakan peta ini, pemahaman mendalam tentang setiap sudut dan celah tulang, untuk bisa lebih baik dalam mencegah cedera, membuat diagnosis yang lebih akurat, dan pada akhirnya memberikan perawatan terbaik bagi pasien kita.